Halo Cyber G yang cerdas, apa kabarmu hari ini? Selamat datang di channel Klik Main bersama UBG. Cyber G, apakah seseorang yang dekat denganmu membohongi dan mengkhianatimu berkali-kali? Atau seseorang yang berperan sebagai tumpuan hidupmu malah tidak bertanggung jawab sesuai dengan perannya? Marah, sedih, kecewa, benci, bahkan kamu mungkin menjadi sulit percaya dengan orang lain lagi. UBG sangat paham betapa sakitnya jika kepercayaan dikhianati. Di video kali ini, UBG akan menjelaskan tentang betrayal trauma dan bagaimana pengkhianatan tersebut mempengaruhi mentalmu. Untuk kamu yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik seputar psikologi dan juga kesehatan. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita bahas. Cyber G, kita sering mengaitkan trauma dengan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, seperti pengalaman hampir mati karena kecelakaan, pengalaman perang, dilecehkan secara seksual, atau trauma akibat bencana alam. Betrayal trauma tidak tergolong jenis trauma yang dikategorikan oleh PTSD oleh DSM-5, namun dapat memberi dampak negatif fisik maupun emosional sama seperti individu yang mengalami PTSD. Hampir sama dengan bentuk trauma yang lain, betrayal trauma dapat terjadi setelah seseorang mengalami perlakuan buruk atau pengkhianatan dari orang terdekatnya yang dapat membuatnya merasa terguncang secara mental. Menurut Bessel van der Kolk, seorang psikiatris dan penulis, mendefinisikan bahwa trauma adalah suatu peristiwa yang membebankan sistem saraf pusat, sehingga mengubah cara kita memproses dan mengingat kenangan serta peristiwa yang kita alami. Pada tahun 1990, seorang psikolog bernama Jennifer Freyd mendeskripsikan betrayal trauma untuk menggambarkan trauma yang terjadi ketika seseorang atau institusi tempat seseorang bergantung untuk bertahan hidup secara signifikan melanggar atau mengkhianati kepercayaan dan kenyamanan yang kita miliki. Sederhananya, betrayal trauma berasal dari perlakuan buruk dari orang atau institusi yang kita percaya terhadap kita. Para pelaku ini bisa jadi pasangan kita, keluarga kita, rekan kerja kita, atau bahkan institusi tempat kita bekerja. Berikut adalah contoh dari betrayal trauma, yakni child abuse, yaitu berupa fisik, emosional, dan seksual abuse yang dilakukan oleh anggota keluarga terdekat terhadap si anak. Pengkhianatan yang dilakukan oleh pasangan, seperti perselingkuhan, tidak memenuhi perannya dalam rumah tangga, gaslighting untuk menutupi tindakan yang dilakukannya, kekerasan baik secara fisik maupun emosional, serta seksual kekerasan yang dilakukan oleh pasangan. Pengkhianatan oleh teman atau orang terdekat, seperti membuka aib atau rahasia dirimu kepada orang lain, menyebar fitnah, serta mensabotase hasil kerjamu. Dan yang terakhir yaitu pengkhianatan oleh institusi, seperti tidak memberi upah sesuai kontrak kerja yang disepakati, memperlakukan karyawan secara tidak adil, serta pengabaian hak karyawan. Betrayal trauma sangat berbeda dengan jenis trauma lainnya, karena bukan hanya melibatkan perlakuan buruk atau pelecehan, tapi juga pengalaman dikhianati oleh orang yang dipercaya. Dikarenakan kebanyakan korban dari betrayal trauma ini bergantung terhadap pelaku yang menyakitinya, sehingga korban berusaha menyesuaikan diri dengan perlakuan tersebut untuk tetap mempertahankan hubungan dengan pelaku. Korban betrayal trauma ini biasanya akan mengembangkan 3 hal yang akan UBG jelaskan untuk menyesuaikan diri dengan perlakuan buruk pelaku terhadapnya. Ketiga hal ini yaitu, yang pertama yaitu cognitive dissonance, yaitu kondisi mental yang tidak nyaman yang dirasakan oleh seseorang dikarenakan ia berusaha meyakini 2 hal yang saling berkontradiksi. Yang kedua yaitu minimization, yaitu individu berusaha untuk membohongi diri sendiri dan menolak meyakini kenyataan yang ada. Yang ketiga yaitu betrayal blindness. Betrayal blindness adalah strategi coping yang digunakan oleh korban pengkhianatan untuk melindungi perasaan sakit yang tidak ingin dirasakannya. Bentuk betrayal blindness ini seperti berpura-pura tidak terjadi apa-apa, menutup diri dari fakta yang ada, dan berusaha melupakan tindakan yang dilakukan pelaku betrayal terhadapnya. Cyber G,
UBG paham, dikhianati seseorang akan membuat kita merasa sakit hati dan juga merasa tertipu. Berikut adalah gejala-gejala dari betrayal trauma. Yang pertama yaitu alexithymia atau mati rasa, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan mengidentifikasi dan mengekspresikan emosinya. Individu yang mengalami alexithymia ini akan sulit mengekspresikan perasaan senang di saat ia seharusnya merasa senang, atau ia sulit mendeskripsikan apa yang dirasakannya dengan tepat. Yang kedua yaitu gejala keluhan fisik. Individu yang mengalami betrayal trauma memiliki keluhan gejala fisik sama seperti individu yang mengalami PTSD, seperti gangguan tidur, sakit kepala, nyeri di bagian perut, kelelahan kronis, gangguan pencernaan, laryngitis, masalah berat badan, dan juga melemahnya sistem imun. Yang ketiga ini gejala kognitif. Sangat umum pada individu yang mengalami trauma pengkhianatan merasakan gejala intrusive thought atau pikiran yang mengganggu mengenai pengkhianatan. Individu ini akan sangat waspada dan selalu curiga, sehingga ia akan secara obsesif mencari-cari bukti pengkhianatan pada diri orang yang mengkhianatinya atau orang lain di sekitarnya yang dikenalnya. Yang keempat yaitu kesulitan berkonsentrasi atau memiliki masalah dengan ingatan jangka pendek. Yang kelima yaitu kecemasan, depresi, dan gangguan mental yang lain. Yang keenam yaitu mood menjadi terganggu, sehingga kesulitan mengontrol emosi, mudah tersinggung, serta mudah menangis tanpa alasan. Dan yang ketujuh yaitu kehilangan penilaian positif akan dirinya sendiri. Cyber G, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa memutarbalikkan waktu untuk menghapus peristiwa buruk yang menjadi trauma di dalam diri seseorang. Namun kamu dapat mengatasi gejala-gejala trauma yang kamu rasakan seperti yang UBG jelaskan sebelumnya. Trauma dari pengkhianatan yang kamu rasakan mengubah cara pandangmu dan juga emosi yang kamu rasakan. Sehingga tantangan utama dari pemulihan pengkhianatan yang kamu rasakan yaitu dengan membangun kembali apa yang telah trauma ubah terhadap mental dan juga tubuhmu. Sehingga kamu dapat kembali fokus dan tenang dengan kehidupanmu, serta membangun kembali kepercayaan dan koneksi positif dengan orang lain. Jika menurutmu pemulihan dari betrayal trauma tersebut menarik, silakan tulis di kolom komentar beserta pengalaman pengkhianatan yang pernah kamu alami. Nanti di video selanjutnya, UBG akan menjelaskan langkah-langkah untuk pemulihan tersebut. Cyber G, kita sudah bersama-sama menonton video mengenai betrayal trauma. Video-video UBG mengenai kesehatan mental ini hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan Cyber G, bukan untuk melakukan self-diagnose. Jika Cyber G merasakan adanya gejala-gejala dari betrayal trauma, UBG sarankan untuk mengunjungi ahli profesional untuk mendapatkan pertolongan yang tepat. Nah, Cyber G, jika Cyber G merasa video ini bermanfaat, silakan share video ini ke teman-teman yang lain agar mereka dapat merasakan manfaat yang sama dari video ini. UBG akhiri dulu video ini, sampai jumpa di video lain dan semoga bermanfaat.